Kemudian narasumber yang kedua adalah Profesor Hermanto Siragan, DSP. Ini adalah guru besar dari IPB, Rektor Perbanas Jakarta, juga Ketua Umum Perhepti. Kemudian ada Bapak Muhammad Abdul Khalid, ini Deputy Chairman at Asia Pacific Biogas Alliance. Ya, sudah? Ya. Masih menunggu Dr. Yovan, ini ada pertanyaan dari Mbak Indi Matejiwang untuk Pak Tony, Prof. Hermanto dan juga Pak Abdul Khalid. Oke. Dr. Yovan, silakan. Ya, sudah terdengar ya? Oke, selamat malam para narasumber, Bapak Ibu sekalian. Jadi bahasannya sangat menarik dari tadi, ya. Perkenalkan, nama saya Yovan P. Putra. Jadi basic saya itu bukan dari peternakan atau pertanian, melainkan dari teknik, ya. Alumni dari Teknik UI. Namun dari tahun 2010 saya itu berkecimpung di dunia peternakan dan pertanian. Jadi ada satu kegundahan saya itu dari mendengarkan penjelasan dari Prof. Fernando, lalu kemudian juga Pak Semi, gitu ya, dan berbagai narasumber yang lain, gitu ya. Yang menarik adalah bahwa nampaknya menurut saya kita belum benar-benar sadar atau belum menjadikan itu sebagai top of mind kita, gitu ya, bahwa kita adalah sedang facing serious crisis, yaitu adalah ketahanan pangan itu adalah 7,3 miliar penduduk. Lalu kemudian 2050, 30 tahun dari sekarang itu adalah 9,8 miliar. Produksi daripada produk peternakan dan pertanian itu harus increase paling tidak 70%. Permasalahan ini kalau di Indonesia, setidaknya apa yang saya lihat itu ada 3 faktor yang paling utama. Nomor 1 yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof, itu adalah konversi lahan, ya kan? Saya kebetulan mengelola satu lahan gitu ya di daerah Bogor, dan yang saya lihat itu banyak sekali orang-orang dari Jakarta tuh yang kemudian mengkonversi lahan pertanian yang subur, yang produktif menjadi lahan-lahan villa, singgahi sebulan sekali seperti itu ya. Lalu yang kedua itu artiannya adalah terkait dengan produktivitas daripada petani. Petani kita itu kan adalah tradisional. Tradisional itu artinya adalah kalau dia bertani, bapaknya seperti itu, kakeknya seperti itu, dia pun akan seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya suatu pendekatan baru, sementara production masih increase at least 70%. Jadi dengan cara yang lama, tapi kemudian ada tuntutan untuk meng-increase production, itu sama saja sia-sia. Ditambah dengan kenyataan bahwa di daerah yang saya jumpai, mereka itu, para pekerja itu bisa menjadi jack of all trades. Hari ini jadi tukang batu, besok jadi tukang kayu. Jadi tidak ada yang memiliki satu kompetensi, katakan memang dia seriusin tuh. Apakah dia peternak, apakah dia petani, apakah dia berkebun, apakah dia tukang kopi, dan para narasumber sekalian. Menurut saya itu adalah satu, mindset. Kita, yang dari tadi dibahas, itu adalah menurut saya adalah how. But you miss the why. Why-nya itu nggak dibahas tuh. Kenapa mereka harus bergerak? Jadi artinya apa yang kita lakukan, kemudian kegundahan ini berubah dari tadinya aksi menjadi misi buat kami. Jadi kami menjadikannya sebagai misi. On daily basis kita datang ke sana. Saya kebetulan baru balik tadi. Jadi kebetulan Pak Moren minta saya untuk ikut, jadi saya datang ke sini. Untungnya pas ya, tepat waktu gitu ya. Tapi apa yang menjadi saya lihat, artinya ada 3 komponen setidaknya, ada 3 komponen yang harus disikapi gitu ya. Petani yang membutuhkan cara kerja baru, bukan lagi tradisional tuh. Bukan lagi menggunakan tradisi-tradisi lama, cara-cara lama. Di tempat saya, itu petani itu masih menggunakan kaleng, Pak, untuk mengusir burung. Jadi burung itu diusir, jadi bisa saya lihat artinya dari pagi sampai sore, dia itu hanya megangin kaleng itu untuk mengusir burung. Pekerjaan sebagai petani, peternak itu tidak terlalu keren, Pak, untuk para sarjana peternakan. Sama sekali. Yang lebih keren itu adalah kerja di ruangan ber-AC, bekerja di bank gitu kan, atau untuk bisa menjamin artinya pengembalian daripada anggaran pendidikan yang sudah dikeluarkan oleh orang tua mereka gitu. Jadi apa yang kita lihat, kondisi tersebut akhirnya kita membuat program training.
kita buatkan program mandiri. Kenapa? Karena menurut saya kalau kita memberikan tanggung jawab ini hanya untuk kepada pemerintah, menurut saya akan terlalu berat tugas pemerintah. Itulah sebabnya kontribusi kami dari tahun 2010, kami membuat program training, kami membuat program coaching untuk para sarjana peternakan yang masih memiliki idealisme untuk mereka menjadi seorang profesional di bidang peternakan pertanian. Kita coach mereka, kita latih mereka, tapi syaratnya satu. Nanti kita akan sajikan kepada mereka membuka akses-akses pemodalan, tapi satu syaratnya, yaitu adalah mereka harus pada akhirnya mempekerjakan para lokal wisdom. So, kemudian yang namanya peternak atau petani lokal itu kemudian dia bisa mendapatkan peningkatan daripada salary mereka. Katakan misalnya harian gitu ya, tadi apa yang saya mendengarnya serem juga tuh, 0,3 hektar ternyata dapatnya 300-400 ribu. Jadi apa yang mau saya sampaikan, ya kan, yang harusnya itu disampaikan oleh para panelis, oleh para narasumber yang tidak kalah pentingnya itu adalah bahwa pelatihan-pelatihan atau kemudian kita juga harus menyentuh terkait dengan yang namanya perubahan mindset daripada sarjana, membuat daripada pekerjaan sebagai peternak atau profesional petani ini menjadi keren. Nah, itu yang sebenarnya salah satu yang menurut saya penggunaan daripada bantuan dana desa itu juga harus diarahkan untuk pengarahan daripada pelaksanaan training atau pelaksanaan daripada coaching kepada para sarjana. Jadi dengan demikian mereka mau untuk kemudian menjadi seorang wirausahawan, utamanya adalah di bidang peternakan supaya kita bisa selamat daripada yang namanya krisis pangan. Dan saya itu, jadi poin saya yang mau saya sampaikan adalah kalau how-nya udah banyak sekali tadi, luar biasa banyak sekali how-nya. But the why, because I believe 80% is about psychology, 20% is about strategy. Strateginya well done, tapi yang kembali lagi yang kurang itu adalah 80%, the why. Dari saya itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Yofan.